Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Siti Khadijah. Kali ini aku mau nge-review sebuah novel. Ini milik Kak Puja Ahmad. Judulnya ini Takbir Rindu di Istanbul. Pertama kali aku udah jatuh cinta sekali sama sampul bukunya. Ini tuh buku terbitan lama, tapi karena aku masih pengen untuk mengembangkan minat bacaku, jadi aku tertarik untuk beli buku ini. Apalagi ini tuh udah ada testimoninya dari Ustazah Oki Setiadewi. Meskipun buku ini itu terbitan lama di tahun 2013, tapi penulis dengan lihai ngebuat pembaca itu untuk turut larut dalam bacaannya. Di buku yang jumlahnya 324 halaman ini, Kak Puja Ahmad menceritakan dengan gamblang sosok Zaidah yang merasa kebingungan antara memilih menerima pinangan ilham ataukah ia harus menunggu status beasiswa S2-nya di luar negeri. Kemudian setelah adanya perenungan yang panjang oleh Zaidah, akhirnya dia menemukan titik terang bahwasannya ia mendengar bahwa Ibu Ilham ternyata menginginkan sosok wanita lain untuk menjadi menantunya. Karena kenyataan itulah akhirnya Zaidah mundur dari Ilham dan dia menolak pinangan Ilham. Kegagalan Zaidah menjadi seorang hafidhah di sekolah Al-Quran karena ia tidak lulus dalam ujiannya, serta kegagalannya menjadi suami dari Ilham membuat ia kembali bersemangat untuk mengejar mimpinya di Belanda dengan menerima beasiswa S2 tersebut. Kehidupan pun menjadi berubah setelah Zaidah merantau ke Belanda dan juga setelah usainya hubungan dia dengan Ilham. Pertemuan baru kembali dirajut oleh Zaidah, Salman dan juga Putri, di mana kedua wanita solihah ini ternyata menginginkan pria yang sama, yaitu menginginkan Salman. Zaidah yang berusaha ikhlas menerima agar Putri bisa bersama Salman, malah ternyata Salman memiliki pandangan lain. Dia ternyata menyukai Zaidah dan berniat untuk meminangnya. Setelah Zaidah dan Salman berhasil melangsungkan akad pernikahan di Belanda, kehidupan yang diangkat yang diceritakan dalam novel ini tuh seputar suka duka mengarungi rumah tangga dalam kehidupan antara Zaidah dan juga Salman. Kemudian puncaknya itu ketika terjadinya huru-hara kesalahpahaman antara Zaidah dan Salman yang membuat Zaidah juga harus turut menyusul suaminya ke Turki, yang membuat pertemuan dengan masa lalunya kembali terjadi, yaitu Zaidah bertemu dengan Ilham. Nah, disinilah kalian akan menemukan alasan kenapa sih novel ini judulnya itu harus Takbir Rindu di Istanbul. Penulis sangat lihai sekali untuk membuat pembacanya terbuai suasana, karena dengan narasi-narasi yang ada kita bisa turut serta untuk membayangkan seperti apa suasana di Belanda. Novel Takbir Rindu di Istanbul ini menggunakan gaya bahasa yang sederhana, mudah dipahami, begitupun dengan alurnya. Konflik yang dihadirkan juga masih konflik-konflik yang ringan seputar masalah rumah tangga, yakni dengan menghadirkan orang ketiga ataupun dengan kesalahpahaman yang terjadi dan lain sebagainya. Tiap karakter disajikan dengan konsisten dan kuat. Selain itu, ada beberapa dialog yang menggunakan bahasa Belanda untuk menimbulkan kesan nyata pula, tetapi dengan pedulinya, penulis juga mencantumkan terjemahan sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk menerjemahkannya terlebih dahulu ke internet. Meskipun begitu, keterkaitan antar tokoh yang disajikan terkadang membuat pembaca juga bosan. Banyak sekali kebetulan-kebetulan yang terjadi di novel ini sehingga mengurangi kesan nyata dalam cerita. Kemudian tidak adanya ilustrasi dalam novel ini membuat visualisasi menjadi kurang, karena dengan itu kita hanya berpatok pada imajinasi sendiri melalui narasi-narasi yang memang disediakan. Alhamdulillah, terima kasih telah membawaku pada keputusan ini. Meski aku berada satu foto denganmu bukan sebagai suamimu, melainkan sebagai adik iparmu, tetapi aku bahagia. Kutipan berikut merupakan kutipan yang menjadi akhir dari cerita ini, bahwasanya semua masa ada orangnya, semua orang ada masanya, dan kita sebagai manusia tidak bisa memaksa untuk memiliki cinta yang bukan seharusnya. Pesan yang mungkin ingin disampaikan oleh Kak Puja Ahmad lewat novelnya ini, bahwa kita harus fokus pada tujuan, kita juga harus berani untuk mengambil resiko pada apa yang kita cita-citakan. Teruslah berjuang dan yakinlah bahwa Tuhan juga pasti akan menghadiahkan kita kemenangan kepada umatnya yang berusaha setelah banyaknya kegagalan yang ada. Kemudian
Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, maka dari itu selalu libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.